Terima kasih Anda kembali menyaksikan iNews Malam pemirsa. Usai diotopsi di Rumah Sakit Bali Mandara dan Pasar Bali, jenazah Juliana Marins malam ini akan diterbangkan ke negara asalnya Brasil. Semua persiapan pemulangan telah rampung. Peti jenazah dinyatakan memenuhi syarat untuk penerbangan ke Brasil. Duka mendalam menyelimuti proses pemulangan jenazah Juliana Marins, pendaki asal Brazil yang menjadi korban kecelakaan tragis di kawasan Gunung Rinjani, Lombok. Setelah melalui upaya evakuasi yang penuh tantangan, jenazah Juliana selesai diotopsi di Rumah Sakit Bali Mandara dan Pasar Bali. Jenazah Juliana akan diterbangkan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan Pasar Bali malam ini menuju ke kampung halamannya di Brazil. Semua persiapan pemulangan telah rampung. Peti jenazah dinyatakan memenuhi syarat untuk penerbangan ke Brazil. Hari ini sebenarnya kami di Rumah Sakit Bali Mandara menyerahkan jenazah ke antar bangsa ya. Start pukul 10 ya. Dan jenazah berangkat di pukul 12 ke bandara. Dari otopsi itu tanggal hari Kamis sampai hari ini. 2 Kalau proses pengurusan kepulangannya ada kendala nggak, Bu? Sepertinya lancar Pak ya, tapi itu memang antar bangsa yang ngurus. Jadi kita menyerahkan jenazah ke antar bangsa. Sebelumnya Juliana Marins tewas terjatuh ke jurang Gunung Rinjani dengan kedalaman 600 meter pada Sabtu 21 Juni lalu. Juliana mengalami luka memar, luka gores, dan patah tulang yang memicu pendarahan hebat. Hasil otopsi menunjukkan Juliana tewas 20 menit setelah terjatuh. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Menteri Kehutanan dan Basarnas menggelar rapat evaluasi SOP pendakian Gunung Rinjani. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan mendaki gunung berbeda dengan main ke mall dan healing. Ya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i mengevaluasi SOP pendakian Gunung Rinjani. Hal ini dilakukan buntut insiden pendaki asal Brazil, Juliana Marins, yang tewas terjatuh dan mendapat sorotan internasional. Usulan yang masuk seperti pemasangan papan penanda hingga penggunaan alat pelacak yang bisa dipasang di tubuh pendaki. Raja Juli Antoni juga mengingatkan bahwa naik gunung berbeda dari sekedar wisata ke mall atau healing. Perlu persiapan fisik yang matang dan perlengkapan yang memadai. Dengan tegas ia mengingatkan anak muda jangan ikut tren naik gunung tanpa persiapan yang matang. Yeah, we did it for the view, so I'm glad. Secara total prosedur pengamanan ya SOP ya secara umum kan kita kita evaluasi ya. Ada yang mengatakan signboard masih perlu disimpan di beberapa tempat, mesti ada posko-posko yang lebih dekat satu sama lain, termasuk ide ada RFID atau tadi istilahnya ELT ya, yang dipasangkan di gelang sehingga secara cepat apabila ada kondisi kedaruratan bisa terantisipasi dengan lebih baik. Naik gunung itu nggak sama dengan ke mall. Ya. Jadi kapan mau healing kita bisa ke mall gitu ya. Ke gunung agak lain, situasinya spesifik ya. Perlu ada edukasi, persiapan yang lebih baik ya. Oleh karena itu bagian dari evaluasi kita nanti. Mungkin ya kita akan sertifikasi guide ya, akan kita masifkan kembali. Kemudian juga mungkin ada perankingan terhadap kebahayaan ya, ke potensi. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Program pemutihan pajak se-Jawa Barat diperpanjang hingga 30 September 2025. Ratusan wajib pajak memadati kantor Samsat Karawang guna membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka. Ratusan warga Karawang menyerbu kantor Samsat Karawang, Jawa Barat Senin pagi. Ada perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor membuat para warga berbondong-bondong memanfaatkannya. Program pemutihan pajak yang semestinya berakhir 26 Juni lalu diperpanjang hingga 30 September mendatang. Bahkan wajib pajak yang memiliki tunggakan 1 hingga 20 tahun hanya perlu membayar pajak untuk tahun berjalan saja.
Kalau beberapa waktu yang lalu jasara harjanya dibayarkan full sesuai dengan lamanya kita nunggak, hari ini Dirut Jasara Harja memberikan kebijakan untuk warga pemilik kendaraan bermotor bernomor Jawa Barat. Kebijakannya adalah pembayaran iuran jasara harjanya hanya berlaku dilaksanakan 2 tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun ini, tahun berjalan. Kebijakan perpanjangan ini menjadi kesempatan emas bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor karena seluruh denda dan tunggakan pokok pajak dihapuskan. Sangat membantu lah buat masyarakat, terutama yang mereka yang benar-benar ada tunggakan besar gitu. Ya kalau bisa mah jangan hanya diperpanjang September, sampai akhir tahun juga nggak apa-apa gitu. Soalnya kasihan masih banyak masyarakat yang di bawah motor-motor yang nggak kepajak apa gitu. Sebelumnya, program pemutihan pajak dilakukan guna meringankan beban masyarakat sekaligus kepatuhan administrasi kendaraan bermotor. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat memperpanjang pemutihan atau bebas pajak kendaraan hingga 30 September 2025. Kantor Samsat Bandung dan Depok langsung ramai didatangi warga yang ingin membayar pajak kendaraan mereka. Ratusan pemilik kendaraan bermotor pada Senin pagi memenuhi kantor Samsat Kabupaten Bandung Barat untuk membayar tunggakan pajak yang tertunda. Warga datang sejak pagi hari agar bisa cepat dilayani. Menurut penunggak pajak, sengaja membalik namakan kendaraan karena tidak harus membayar denda pajak. Mas sendiri kendaraannya mati berapa tahun, Mas? 6 tahun, Pak. 6 tahun. Terus dengan program ini gimana? Ya lumayan memudahkan, kan tinggal bayar pajak tahun ini aja. Oke. Harus ngantri aja gitu. Bapak tahu nggak kalau ini diperpanjang, Pak? Kalau kendaraan Bapak sendiri mati berapa tahun, Pak? 2 tahun. Terus rencana dibalik nama atau gimana, Pak? BBN ya. Di Samsat Depok, Jawa Barat, antrian pemohon pengurusan pajak dan surat kendaraan masih terpantau ramai. Antrian kendaraan yang hendak cek fisik guna mengurus pajak dan surat kendaraan masih terpantau ramai. Banyak warga yang memanfaatkan program ini untuk balik nama kendaraan, mutasi wilayah, dan menghidupkan pajak yang mati. Beberapa program inilah yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, di mana balik nama bisa gratis. Mutasi wilayah mendapatkan bonus gratis pajak di tahun awal, dan pajak yang mati cukup hanya membayar pajak di tahun yang berjalan saja. Balik nama sih, cuma bukan pindah balik nama, pindah alamat doang. Pindah alamat ya? Iya, tapi masih Depok. Ya, merasa terbantu ya, Bang? Sangat membantu. Program pemutihan pajak di Jawa Barat sendiri akan berlangsung hingga 30 September mendatang. Dari Depok dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iyung Rizky dan Yuwono, iNews melaporkan. Bobi Nasution siap memberikan keterangan kepada KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan. iNews Malam segera kembali. Udah nggak apa-apa. Begini pakai air. Rame banget ini. Ya, rindu kali Pak.